Sederhana, Jokowi turun 2 bulan pertama, kita akan nurunin harga BBM. Karena harga BBM nggak perlu naik di luar negeri pada turun. Yang kedua, kita akan turunin harga gas. Yang ketiga, kita akan turunkan tarif listrik ke posisi 2 tahun yang lalu. Sehingga rakyat biasa cicilannya berkurang 40%. Di kantongnya ada uang. Ya. Yang baik itu siapa dulu? Yang kaya memang lebih baik, mereka lebih kaya selama krisis ini. Apalagi dengan kenaikan harga komoditi. Yang punya batu bara misalnya, ya kan? Yang contohnya si Kwok itu, warga negara Malaysia. Tahun lalu harga batu bara kan naik dari $60 per ton $300. Kekayaannya tidur-tiduran aja nambah 147 triliun. Itu si Kwok doang, belum yang lain-lain. Nah tapi pemerintah antek oligarki ini nggak berani majakin mereka. Harusnya mereka kena pajak, windfall tax profit, kalau di negara barat ada kaya dadakan tanpa kerja dikenakan windfall tax. Pajak kaya dadakan bisa 40%. Nah kalau kita perlakukan itu di Indonesia, dari si Kwok aja negara dapat 60 triliun. Ini malah sibuk ngumpulin duit receh dari rakyat yang susah. Iya kan? Rakyat aja mau ngerokok sebatang rokok nggak boleh, harus beli bungkus supaya bayar pajak, kan gitu aja. Ya, jadi itu pertanyaan, nggak begitu cara nanyanya. Mayoritas rakyat Indonesia lebih baik apa enggak? Mayoritas rakyat kita susah banget. Udah pengangguran, uang kagak ada, kesedot sama utang. Ya, tapi golongan atasnya, apalagi oligarki, makin super kaya. Ya solusinya sederhana. Apa sih? Kenapa sih kita makin tidak mandiri tadi? Ya, karena pemimpinnya tidak kompeten. Pejabatnya rata-rata pedagang peng-peng semua. Pengusaha juga, penguasa juga. Pengusaha itu pekerjaan mulia, penguasa pekerjaan mulia. Tapi kalau digabung, ya rusak negaranya. Nah, ini kan karena pemimpin yang tidak kompeten dan lemah dan hanya ngabdi sama oligarki, bukan rakyat. Masalah lain nggak terlalu sulit banget itu ngeberesin nih. Apa contohnya, Pak? Hah? Kalau Jokowi turun lalu nanti memperbaikinya dengan cara apa? Sederhana, Jokowi turun 2 bulan pertama, kita akan nurunin harga BBM. Karena harga BBM nggak perlu naik di luar negeri pada turun. Yang kedua, kita akan turunin harga gas. Yang ketiga, kita akan turunkan tarif listrik ke posisi 2 tahun yang lalu. Sehingga rakyat biasa cicilannya berkurang 40%. Di kantongnya ada uang. Ya. Nah, dengan berapa langkah itu dan yang lainnya, 2 bulan pertama Jokowi aja rakyat akan lebih bahagia, akan lebih senang. Apalagi kita ikuti dengan kita sikat KKN. Wah, lebih senang lagi rakyat. Saya mohon maaf katakan, dia ini lebih jelek dari Soeharto loh. Soeharto saya oposisi di zaman Pak Harto, ditangkap karena dia otoriter gitu loh. Tapi Pak Harto misalnya waktu itu banyak uang dari kenaikan harga minyak bumi. Tolong dia pikirin bagaimana caranya supaya rakyat senang. Akhirnya Wijoyo kawan-kawan merumuskan SD Impres, merumuskan buku gratis buat anak SD Impres, bikin puskesmas di mana-mana sama posyandu, bikin pasar Impres, lain-lain konkret. Teknokratnya pun ngikutin perintah Pak Harto dan nggak menipu Pak Harto tentang kondisinya sesungguhnya. Sama saya Menkonya Gus Dur, ya.
Semua harus ngikut kita, harus satu garis. Ya. Nah, pemimpin itu kebanyakan tidak ngerti masalah-masalah teknis. Itu tanggung jawabnya menteri. Di seluruh dunia begitu, bukan hanya di Indonesia. Bang, Misalnya ketika Gus Dur ngangkat saya kepala Bulog, dia bilang, tugas saya apa Gus? Ya tugas kamu bagaimana supaya petani senang. Bagaimana caranya petani senang? Ya urusan kita. Makanya waktu itu saya hapuskan kredit macet petani, sisa kredit usaha tani Pak Habibie sama Adi Sasono 26 triliun. Karena petani itu diuber polisi, diuber sama camat, bayar utangnya kalau nggak disita tanahnya. Saya ngadep Gus Dur, Gus, seandainya kita semua sita tanah ini, terus kita mau ngapain? Ya Gus Dur bilang benar juga, kita sita negara terus mau ngapain dengan tanah ini? Jadi menurut kamu gimana Rizal? Kita hapusin aja utang sama bunga berbunganya 26 triliun. Gus Dur bilang itu duit gede Rizal, kamu bisa ditangkep loh ngapusin itu. Saya bilang Gus, kalau ada yang mau nangkep saya tangkep aja. Gua sepeser pun nggak ada dapat untung dari ginian. Akhirnya kita lakukan, petani seneng nggak diubur-ubur, dia happy. Habis itu kita naikin harga pembelian gabah dibanding pupuk. Biasanya tuh 1,5, satu untuk beli pupuk, 50% untuk keuntungan petani. Saya naikin 1,75, satu untuk pupuk, 0,75 buat keuntungan petani. Petani semangat karena kalau nanam padi dia untung. 2 tahun pemerintahan Gus Dur nggak pernah import beras. Jadi nggak ribet amat gitu loh. Cara naikin produksi itu bukan dengan bikin food estate. Yang ada triliunan habis kagak jelas. Karena pejabat proyek gitu loh. Pejabat itu ngerumusin kebijakan. Misalnya nih, kalau kita lebih agresif lagi, kita naikin rasio gabah sama pupuk 2-1. 1 untuk pupuk, 100% untungnya petani. Petani pasti senang banget, swasta pun tertarik. Iya, kenapa? Setiap 4 bulan untungnya 100%, taruhlah macam-macam jadi 50%. Mana ada bisnis yang untungnya 50%? Akhirnya mereka yang bikin sawah. Mereka yang bikin naikin produksi. Bukan pakai proyek pemerintah ngabisin duit gitu loh. Nah hal-hal yang sederhana.